Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini kita belajar tentang masih materi yang kemarin ya, kerajinan eh, untuk berbentuk bangun ruang ya. Oke. Eh, saya hari ini akan memberikan contoh beberapa limbah yang bisa dimanfaatkan ya, yang ada di sekitar rumah ya. Jadi nggak mesti harus di dalam rumah, jadi di sekitar rumah. Oke. Yang pertama saya ambil ampas kopi ya, ini saya kasih contoh. Jadi nanti kalau untuk mengerjakan tugas, jadi kurang lebih memberikan contohnya seperti ini, nggak apa-apa. Oke, yang pertama ada ampas kopi ya, karena ampas kopi ini seluruh penghuni rumah saya itu mengonsumsi kopi ya. Sebagaimana kita tahu kalau kopi itu biasanya habis minum ya ampasnya dibuang ya. Nah, ternyata ada banyak manfaatnya yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu adalah sebagai bahan keramas untuk warna untuk rambut yang berwarna coklat. Jadi kita tahu ya kalau semi rambut itu kan harganya mahal ya. Nah, kalau kita pakai si ampas kopi ini, kita bisa hemat ya untuk tidak membeli cat warna rambut ya, atau semi rambut ya. Nah, oke, ini bisa memberikan efek warna coklat pada rambut kita. Caranya waktu kita keramas ya, itu sampo-nya dicampur dengan si kopi ini. Nah, nanti didiamkan dalam waktu 30 menit. Nah, nanti akan memberikan efek warna coklat pada rambut kita. Oke, yang kedua adalah untuk merawat selulit. Jadi selulit itu biasanya kalau kita mengalami perubahan berat badan ya, biasanya jadi gendut, menjadi kurus, itu biasanya kita akan punya selulit ya dalam tubuh kita. Mungkin yang berat badannya masih tetap sekarang ya, tidak akan berubah. Biasanya untuk ibu-ibu hamil yang awalnya gemuk ya waktu hamil, nanti setelah melahirkan akan timbul selulit karena perubahan berat badan ya. Nah, ini bisa juga terjadi pada selain ibu hamil. Kalau memang awalnya awalnya gemuk jadi kurus, nah itu nanti bisa menimbulkan selulit yang ada dalam tubuh. Oke, caranya gimana? Caranya dengan dijadiin scrub ya. Jadi ampas kopi kita yang habis kita minum itu kita campur dengan minyak zaitun. Nah, itu akan jadi scrub seperti ada kasar-kasarnya ya. Nah, itu bisa dioleskan pada bagian yang mengalami selulit. Oke, yang ketiga, bahan membuat kertas lucu. Jadi kalau kamu punya kertas yang nggak kepakai, itu bisa kita kasih ampas kopi ya. Jadi nanti warnanya jadi hitam-hitam begitu ya. Nah, jadi estetik ya. Kalian bisa menulis quotes yang diambil dari Instagram atau apa, nanti ditempel di kamar kan jadi lucu ya. Oke. Kemudian yang keempat, untuk membersihkan panci ya. Biasanya kalau panci kan ada keraknya ya. Jadi si ampas kopi ini bisa membersihkan kerak yang ada pada panci. Caranya ya biasa kalau ditaruh di spons untuk cuci piring itu langsung digosokin bisa. Tapi nanti efeknya malah jadi warna ini pancinya panci yang dari aluminium ya. Jadi kalau panci seperti teflon, jadi bahannya seperti teflon, lebih baik jangan pakai ini karena bisa merusak warna dari panci itu sendiri. Oke, yang terakhir yang kelima, es batu kopi. Jadi kalau kamu mau bikin es batu, nanti bisa dikasih ampas kopi ya. Nanti yang suka es kopi, kalau dikasih es batu es batu ampas kopi, nanti rasanya jadi enak. Kemudian yang keenam, kita bikin kolase. Ini kerajinan. Kalau yang tadi kan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ini kita untuk
seni ya. Jadi yang bahan kerajinan dalam bentuk ruangnya itu bisa kita bikin kolase ya, tapi ternyata kalau kita cari di internet untuk membuat kolase seperti dari ampas kopi ini ternyata nggak mudah gitu, karena ini kan bisa untuk lengketnya ke tempat figuranya ini susah ya katanya dari internet. Oke, yang kedua, karena di Ledo itu banyak ampas tahu ya, ada perusahaan tahu di Ledo ya, di dekat rumah saya. Nah itu setelah saya searching ya, ternyata banyak manfaatnya ya. Banyak orang yang memanfaatkan untuk nata de soya. Kalau di Bojonegoro, kalau di rumah saya, di dekat rumah saya itu cuma dibuang di Bengawan Solo ya, jadi makan ikan, tidak dimanfaatkan, jadi bisa jadi limbah ya, menambah kotor sungai Bengawan Solo. Oke, ini nata de soya. Biasanya kita kan kalau makan nata de itu biasanya dari kelapa atau dari nata de koko gitu ya, atau dari lidah buaya. Nah ini dari ampas tahu. Nah, ini ada pembuatannya di internet banyak ya. Kemudian yang kedua ada biofuel, bisa jadi bahan bakar. Oke, ini lebih ilmiah ya. Kemudian yang ketiga bisa dibuat pupuk ya. Nah ini saya setuju, karena kalau ditaruh di sungai itu kan biasanya ikan tuh mau makan ya, jadi berarti nggak beracun ya, jadi ini juga bagus buat tumbuhan. Nah yang menarik, ternyata bisa juga dibuat sebagai kain ya. Oke, tugasnya hari ini tadi kan saya sudah memberikan beberapa contoh ya, sederhana. Nanti cara mengerjakannya seperti yang saya sebutkan dalam contoh ini, nggak usah digambar, nggak apa-apa, cuma disebutkan aja manfaatnya aja. Nah ini tugasnya mencari 5 limbah di sekitar rumah dan menyebutkan manfaatnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.